Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Aku tuh rasanya seneng ya kalau misalnya ada ustazah di antara kita karena Oh berarti kamu gak suka kita. suka, seneng banget. Maksudnya Maksudnya Ustaz, ada Emang kenapa? soalnya aku tuh bahagia. tema hari ini apa sih? Soalnya tema hari ini tuh Pasti ini Saski ngomong begini karena masalah tema ya. Temanya betul apa sih? banget. Soalnya tema hari ini itu tentang titik lelah seorang wanita. Oh, itu jadi dia. tema ini curhatan Saski. Enggak dong Ustadz, makanya tadi aku bilang aku senang kalau ada ustazah karena seperti mewakilkan perasaan wanita dimanapun saya berada. tahu nih. Tahu enggak? Karena berarti Saski dibelain sama ustazah. Betul banget, makanya kita CS ya ustazah ya, CS ya. Alhamdulillah. Nah jamaah, sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah. Tentang selagi semua bisa dikerjakan sendiri, kenapa enggak? Berikut tayangannya. Allah, emang kadang wanita tuh kalau bisa ngelaksanain semuanya sendiri, ya udah kita coba semuanya sendiri gitu ya Ustaz Masya ya. Allah, luar biasa. Tapi harus nggak kelihatan. Iya, Nah kenapa kalau tuh? lagi ada suaminya nggak kuat. Kenapa? Oh ngerti, karena kan banyak yang bilang misalnya, oh sebenarnya kalau lagi sendirian aku bisa angkat galon sendiri. Pas ada suaminya, Tiba-tiba nggak Mas bisa. atau kakak, tolong dong gitu. Masya Allah. Nah Ustaz Syam, Iya. Saskia mau tanya nih Ustaz Syam. Katanya titik lelah seorang wanita itu adalah diam. Nah tapi, terkadang pasangan kita itu tidak menyadari hal tersebut. Kenapa tiba-tiba wanita berubah menjadi diam dan bukannya dibujuk gitu ya atau dihibur tapi malah dicuekin balik. Nah ini gimana ya Ustadz ya? Mohon izin tausiahnya Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saskia, tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syifa, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengambil keberkahan Al-Qur'an. Al-Qur'an surah Luqman ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Dengan lisan kita bisa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi hati-hati dengan lisan juga seseorang bisa dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia takut sama Allah, dia ada kekhawatiran akan hari kiamat, hari akhir, gimana ya saya nanti mempertanggungjawabkan setiap ucapan saya, maka ucapkanlah yang baik-baik atau diam saja. Jadi kalau dikatakan titik lelah seorang wanita adalah diam, justru mungkin titik mulianya seorang wanita adalah ketika dia diam. Ya daripada ngomong banyak dosanya, lebih baik diam, subhanallah. Kenapa? Kalau diam itu menyelamatkan, maka diam ini mulia. Tapi kadangkala diam itu emas, tapi kadangkala bercerita itu juga jauh lebih baik juga. Sebagaimana Nabi SAW itu mengingatkan harus mengucapkan perkataan yang baik dulu. Kalau tidak bisa, baru diam. Maka diam juga kadangkala menjadi mulia. Nah, bercerita tentang seorang istri yang terdiam, teringat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wardaha, ketika beliau terdiam lalu tiba-tiba menetes air matanya. Seorang suami yang begitu sempurna yang mendampingi beliau yaitu baginda Nabi SAW begitu peka apa yang
dirasakan oleh istrinya sehingga Rasulullah mendekati beliau dan Rasulullah pun bertanya kepadanya, apa yang engkau fikirkan wahai istriku, wahai Khadijah, apakah engkau mengingat dahulu namamu begitu besar dan mulia, sekarang namamu menjadi hina karena bersuamikan Muhammad. Dahulu hartamu begitu banyak, tapi sekarang sudah habis dipakai di jalan Allah karena bersuamikan Muhammad. Apakah engkau hendak agar aku mendoakan supaya Allah mengembalikan semuanya di dunia, atau engkau ingin bersabar agar Allah gantikan di akhirat kelak? Kalau engkau mau, saya doakan sekarang. Tapi kalau kau mau bersabar, maka gantinya akan jauh lebih baik. Ibunda Khadijah yang begitu mulia lisannya pun akhirnya bercerita, saya tidak memikirkan itu semua. Bahkan kalau saya sudah wafat nanti, engkau butuh biaya untuk berdakwah, maka kau galilah daripada kuburanku. Barangkali tulang belulangku bisa kau jual untuk modalmu berdakwah. Ini wanita mulia ini, diamnya subhanallah merenung, berbicara memuliakan suaminya, menghargai suaminya. Ada perempuan diamnya ngeselin, ngomongnya lebih ngeselin lagi, ada Ya juga. Allah, nauzubillah. Jangan sampai kita wanita-wanita di luar sana jadi yang sebaliknya ya itu ya. Betul, tapi yang perlu digarisbawahi di sini adanya suami yang peka seperti Rasulullah yang ketika istrinya diam dia datang bertanya, bukan malah nyuekin balik. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa memiliki suami seperti Rasulullah ya, amin. Dan kita pun bisa bertindak dan bersikap lebih baik lagi setiap harinya. Amin, 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 amin. Terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam. Masya Allah, rasanya enak ya kalau bisa mendengar cerita seperti itu ya jamaah. Nah setelah ini kita mau nonton video lagi nih tentang titik lelahnya seorang ibu. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Aduh, Masya Allah, kalau misalnya ngelihat video-video kayak gitu Ustazah, ngelihatnya ibu tuh memang sebenarnya banyak yang dilakukan di rumah ya Betul, Ustazah betul, ya. Masya Allah. Nah apalagi Luar ini di biasa samping- perannya ya di rumah Iya ya. betul banget, apalagi Ustazah juga udah punya anak ya Ustazah ya. Masya Allah, dua laki-laki saya di rumah. Masya Allah, ini sangat bisa mewakilkan nih, bisa menjawab pertanyaan aku nih berarti Ustazah. Nah Saskia mau tanya nih sama Ustazah. Gimana tuh Saskia? Jadi katanya ya Ustazah, menjadi ibu itu memang tidak ada istirahatnya. Bahkan bukan katanya, faktanya. Nah, tapi Ustazah, terkadang suami yang sibuk mencari nafkah itu tidak mengerti rasa lelah menjadi seorang ibu. Nah, bagaimana seharusnya peran ayah agar seorang ibu itu bisa tanda kutip tetap waras dalam mendidik anaknya. Nah, Masya Allah, ini mohon jadi izin. pelajaran ya. Iya, buat betul yang banget. sudah jadi ibu ataupun mau jadi ibu. Masya Saskia Allah, juga. amin. Mohon izin tausiahnya Ustazah. Terima kasih Kak Saskia, guru-guru saya Ustadz Maulana, Ustadz Syam, para guru-guru Islam itu indah yang ada di rumah, para jamaah yang melihat baik dari rumah ataupun yang hadir saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kadang seorang ibu ini suka hilang kewarasannya. Ya, apalagi kalau dia Kapan? misalnya dia terlalu capek ngurusin anak-anak dan gak punya support system yang baik. Karena suami itu ternyata jadi support system utama. Secapek-capeknya perempuan kalau suaminya tetap kasih senyuman, kalau suaminya tetap ngajak jalan-jalan biarpun cuman diajak muter-muter beli seblak sama cilok. Tapi kalau sambil jalan itu sambil deep talk, sambil jalan itu sambil ngobrol dari hati ke hati, membicarakan apa kira-kira yang harus jadi solusi permasalahan atau keruwetan yang sedang kamu lakukan. Maka ini tugas terbesar dari seorang suami. Suami itu tugasnya bukan cuman nyari nafkah, ada 3 tugas berat seorang suami. Yang pertama, memberi nafkah. Baik itu nafkah lahir maupun batin. Jadi bukan cuma memenuhi kebutuhan istri secara zahir, tapi bagaimana secara batin, ketenangan hati, as-sakinah dalam hatinya. Kemudian lagi hal-hal yang lainnya, itu juga jadi tanggung jawab suami. Maka salah kalau suami bilang, saya cuma nyari nafkah, kamu yang didik anak. Pada hakikatnya mendidik anak adalah tugas bersama. Al-ummu madrasatul ula wal abu mudiruha. Kalau ibu adalah sekolah buat anak-anaknya, maka ayah adalah kepala sekolahnya. Apabila kepala sekolah dengan sekolah itu saling berkolaborasi dengan baik, maka akan menghasilkan murid-murid yang baik juga. 1, memberi nafkah seorang ayah. Yang kedua, seorang ayah tugasnya mengajarkan akidah. Kalau istri lagi ruwet, coba tanamkan nilai-nilai agama. Ingat Allah mah, gak ada yang namanya baby blues. Gak ada yang namanya
ayah blus, ibu blus dan lain sebagainya gitu ya. Kita punya Allah, kalau kita sedang tidak enak atau sedang merasa tidak waras, kembalikan lagi bahwa anak ini amanah dari Allah. Jadi suami itu harus jadi support system. Dan yang ketiga, suami itu harus jadi pembimbing. Mereka punya kesepakatan, mah, biar mama nggak capek ngedidik anak, kita harus punya aturan-aturan yang diberlakukan dalam rumah. Misal, anak harus seperti ini. Terkait pemakaian gadget, anak tidak boleh lebih dari segini. Itu namanya kesepakatan yang nantinya direalisasikan dalam rumah tangga sehingga tidak ada yang diberatkan. Masya Allah. Jadi Ayah saling ibunya tuh saling iya, punya komunikasi gitu komunikasi ya, yang Ustazah. baik, aturan yang baik, akhirnya nanti direalisasikan kepada anak-anaknya. Masya Allah, terima Jadi kasih istrinya banyak tetap waras ya, Ustazah. Masya Iya Allah. betul banget, Sama-sama, terima Kak kasih banyak Saskia. Ustazah. Sama-sama. Nah Masya Allah, jadi memang ya kalau misalnya suami istri itu harus berkomunikasi untuk dapat bekerja sama lebih baik lagi. Tadi kamu saya Sifah sudah bongkar rahasia-rahasianya. Ya betul. Bahwa ada titik lelahnya, bahkan stres, emosi. Ya, betul. Lelah ngurusin anak. Betul banget. Itu curhatan, apalagi ada suami yang tidak peka. Bener banget. Jadi mudah-mudahan curhatan-curahan hati gitu ya jamaah dimanapun berada itu sudah tersampaikan di sini dan Amin. terjawab juga ya jamaah. Ya. Amin. Nah sekarang udah ada Ustadz Maulana, aku mau nanya sama Ustadz itu? Maulana. Jadi Ustadz, Ya. titik lelah seorang wanita itu berbeda-beda. Nah bener juga nih, banyak juga ternyata jamaah yang kalau misalnya lagi lelah itu diam dan menangis. Bahkan ada juga malah jadi marah-marah. Nah beda-beda. Bagaimana sebagai laki-laki bisa memaklumi dan mengerti keadaan seorang istri yang sedang lelah gitu Ustadz. Bukan malah jadi marah-marah ke istrinya. Oke. Nah mohon izin tausiahnya Ustadz. Makasih banyak. Tema ini perempuan banget. Tapi bagi laki-laki, tanamkan bahwa tema ini untuk bisa mengerti keadaan sosok wanita, kelelahan seorang wanita. Mohon maaf tanpa menggurui, izin Ustazah Sifah, Masya Allah, Tabarakallah, yang tausiahnya selalu FYP. Masya Allah, viral. Ya, Ustaz Sams yang ngajinya selalu FYP juga. Jamaah, gimana sosok yang laki-laki dalam hal ini suami ketika melihat istrinya lelah, diam, apalagi nangis, melihat istrinya tantrum, marah-marah mulu, apa yang dilakukan oleh suami? Sebaiknya suami berusaha memberikan keteladanan, ajak istrinya jalan. Teladan yang baik, memperlihatkan contoh. Nih kalau lagi lelah tidur. Nih lagi lelah temenin. Istri itu butuh perhatian. Dan mohon maaf tanpa menggurui. Kalau tidak bisa memberikan keteladanan karena mungkin sibuk. Setidak-tidaknya tidak merepotkan. Melihat situasi ini kayaknya istriku butuh me time. Diamkan dia dulu. Nanti setelah diam adem baru nanya. Ada apa sayang? Saya Masya Allah Tabarakallah bersyukur sudah melewati 11 tahun pernikahan saya. 10 tahun 5 bulan 12 hari. Karena saya menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Dan istri saya wafat tanggal 20 Januari 2019. Berarti 10 tahun 5 bulan 12 hari. Tidak pernah bertengkar walaupun sekali. Masya Allah. Tidak pernah. Dan tidak pernah saya marah sama istri juga tidak pernah marah sama saya. Karena kita melakukan kegiatan yang tahu sama tahu. Siapa yang lagi bete dia yang datang hibur. Saya tahu kakak lagi marah, diam ya kak. Kalau kakak marah nanti kena semua orang. Baiklah. Begitu pula kalau istri saya lagi ngambek, saya datengin, saya kasih apalagi membuat dia bahagia. Harusnya begitu. Kalau tidak bisa membantu, meneladani, kalau tidak bisa memberikan teladan, setidak-tidaknya engkau tidak merepotkan. Tidak memberikan beban. Nih kali ini kau bebas. Anak-anak sama saya semua. Seperti itu. Dan kalau bisa bantulah istri. Tidak ada salahnya sebagaimana Rasulullah membantu istrinya di rumah. Jadi tidak ada salahnya. Seorang laki-laki hari ini kau istirahat dulu. Nanti papa yang ngepel, papa yang masak. Pokoknya istirahat aja. Happy banget itu istrinya dikasih me time. Oke, harus seperti itu. Inilah peranan seorang suami untuk senantiasa menjadi pengayom. Oh Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana.
Masya Allah jamaah, enak ya kalau misalnya kita tuh pertanyaannya terjawab gitu. Nah jamaah jangan kemana-mana ya, karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi masih di tema kita titik lelah seorang wanita. Jadi tetap di Islam itu indah, jamaah, alhamdulillah.